Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Bambang Rianto selaku dosen pembimbing. Saya Novita Dewi Rahmayanti, mahasiswa eksekutif MBA 37 Kampus Yogyakarta, konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Evaluasi Penerapan Balance Scorecard di BPJS Kesehatan. Penelitian ini dilatar belakangi dari framework Balance Scorecard yang memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, saat ini Balance Scorecard tidak hanya diterapkan di sektor swasta, tetapi juga pada organisasi pemerintah dan nirlaba. Jika pada organisasi swasta tujuannya untuk memaksimalkan laba, maka di organisasi publik dan nirlaba tujuannya untuk mencapai tujuan sosial organisasi. Nah, untuk best practice-nya di luar negeri, tepatnya di Ethiopia, Kementerian Kesehatannya pada tahun 2005 sudah mengimplementasikan Balance Scorecard, didapatkan hasil peningkatan status kesehatan penduduknya secara keseluruhan dengan mengukur seluruh komponen sektor kesehatan yang saling terhubung. Kemudian di Indonesia sendiri best practice organisasi pemerintah yang menerapkan Balance Scorecard yaitu Kementerian Keuangan, di mana penerapan BSC ini mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih profesional, amanah, dan tepat arah. Sehingga pada tahun 2020 Kemenku memperoleh kinerja mencapai nilai di atas 4, yaitu telah mencapai target yang ditentukan. Nah, di Indonesia selain Kemenku, organisasi pemerintah yang menerapkan Balance Scorecard yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini bertugas dalam memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, penugasan ini sejalan dengan RPJMN 2020 sampai 2024, di mana minimal 98% dari total populasi penduduk telah terdaftar menjadi peserta JKN. Selanjutnya terkait grand strategi, di mana program dan strategi BPJS Kesehatan dirangkum dalam 2 komponen, yaitu yang pertama customer focus yang berkaitan dengan peningkatan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, dan juga financial sustainability yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mewujudkan kesinambungan finansial. Slide selanjutnya terkait laporan kinerja BPJS Kesehatan yang sudah audited, di mana per 31 Desember 2022 sejumlah 248 juta jiwa, sekitar 90% penduduk telah terlindungi program JKN. Selanjutnya BPJS Kesehatan juga mendapat predikat kinerja baik di tahun 2022 di angka 3,39, di mana kategori baik ini range-nya yaitu 3 sampai kurang dari 4. Selanjutnya yaitu realisasi pendapatan BPJS Kesehatan mendapat surplus DJSN di tahun 2021 sekitar 44,45 triliun dan 2022 sejumlah 17,74 triliun. Nah, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan program JKN. Yang pertama yaitu aspek pelanggan, yaitu belum terwujudnya universal health coverage di angka minimal 98% penduduk terdaftar JKN. Selanjutnya di aspek keuangan juga terdapat penurunan surplus DJSN setiap tahunnya akibat penyesuaian regulasi tarif pelayanan kesehatan, sehingga meningkatkan jumlah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Padahal tidak ada penyesuaian iuran premi sejak 2020. Aspek ketiga yaitu proses bisnis internal, di mana terjadi kebocoran data pelanggan bersamaan dengan kebocoran data NIK pendudukan Dukcapil di tahun 2022 dan koordinasi dengan stakeholder yang belum optimal. Di aspek dan pertumbuhan, saat ini rasio antara pegawai BPJS dengan peserta di 1:25.000. Sehingga diperlukan pengukuran beban kerja yang akurat dan serius sehingga SDM organisasi dapat produktif secara optimal. Baik, terkait rumusan masalah, BPJS Kesehatan menerapkan Balance Scorecard sejak tahun 2014 sebagai alat pengukuran kinerjanya. Namun, penulis melihat masih ada aspek dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang pelaksanaannya belum baik. Misalnya pada aspek keuangan, di mana terjadi penurunan surplus setiap tahunnya. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan organisasi belum mencapai kinerja yang optimal dalam mewujudkan tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait penerapan Balance Scorecard di BPJS Kesehatan.
Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, apakah balance scorecard BPJS Kesehatan saat ini sudah baik dan sesuai terhadap strategi organisasi? Kemudian yang kedua yaitu apa sajakah upaya penyesuaian korektif dari balance scorecard BPJS Kesehatan? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengevaluasi balance scorecard BPJS Kesehatan saat ini terhadap strategi organisasi, dan yang kedua untuk memberikan usulan penyesuaian korektif dari balance scorecard. Adapun manfaat penelitiannya, bagi BPJS Kesehatan memberikan rekomendasi terkait evaluasi dan pengembangan balance scorecard. Yang kedua, bagi penulis, kontribusi penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa studi di LMDM. Untuk landasan teori yang saya gunakan yaitu pertama konsep manajemen strategis yang dilaksanakan secara bersistem menggunakan balance scorecard, sehingga landasan teori selanjutnya yang saya gunakan yaitu pengertian dan konsep, perspektif dalam balance scorecard, keunggulan balance scorecard, penerapan balance scorecard pada sektor non-profit dan organisasi yang berfokus pada strategi. Selanjutnya terkait metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan evaluasi dari balance scorecard BPJS Kesehatan. Untuk metode pengumpulan data dilakukan secara wawancara kepada 5 narasumber terlampir dan juga data sekunder untuk beberapa dokumen internal organisasi seperti dokumen rencana strategis tahun 2021 sampai 2026. Adapun metode dalam analisis data ini secara garis besar mengumpulkan data, kemudian menganalisis data hasil wawancara yang dikembangkan berdasarkan 5 prinsip pada strategi focus organization dan juga data sekunder dengan teori yang digunakan berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Kemudian ini sedikit profil terkait BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes Persero, di mana per 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan bertugas untuk menyelenggarakan program JKN yang berbasis asuransi sosial kesehatan. Selanjutnya untuk hasil penelitian yang pertama yaitu terkait evaluasi penyusunan balance scorecard di BPJS Kesehatan. Saya mulai dari peta strateginya. Kaplan dan Norton merekomendasikan agar sasaran strategis yang ada dapat membangun keseimbangan, kekoherenan, dan dapat mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Kemudian Niven juga menerangkan tidak ada jumlah tertentu dalam sasaran strategis yang ditetapkan pada organisasi. Hal yang lebih penting diperhatikan yaitu untuk memastikan sasaran strategis yang ada sudah sesuai dengan fokus pada tujuan organisasi. Nah, penulis sehingga menilai sasaran strategis BPJS Kesehatan saat ini sudah sesuai baik secara jumlah maupun penempatan terhadap perspektifnya. Selanjutnya, evaluasi penyusunan balance scorecard terkait ukuran kinerja, di mana dilakukan treatment berupa penambahan ukuran dan pengukuran ukuran. Dimulai yang pertama yaitu pada perspektif pelanggan, menambahkan ukuran persentase peserta aktif jika cakupan peserta JKN tinggi, namun persentase keaktifannya rendah, maka mereka tidak dapat mengakses atau mendapatkan manfaat dari program ini karena tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Untuk ukuran kedua yaitu penambahan tingkat kepuasan fasilitas kesehatan. Ini terkait kepuasan, di mana ukuran ini menjadi penting karena semakin tinggi tingkat kepuasan fasilitas kesehatan, diharapkan komitmen dalam melayani peserta JKN juga semakin baik. Selanjutnya yaitu perspektif keuangan. Di sini ada tambahan untuk ukuran kinerjanya, yaitu terkait efektivitas audit internal, di mana audit internal ini menjadi upaya dalam menyelamatkan dana jaminan sosial dari kelebihan bayar kepada fasilitas kesehatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis ataupun peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ukuran kinerja terhadap perspektif proses bisnis internal. Di sini dilakukan dua pengurangan pengukuran. Yang pertama yaitu terhadap indeks keamanan data dan informasi.
Dan yang kedua yaitu pengurangan terkait tingkat engagement stakeholder, karena penulis melihat ukuran ini tidak lagi relevan eh, dan dapat dilihat dari hasil ukuran lainnya pada sasaran strategis ya, yang sama, yaitu dari Organization Image Index, tingkat efektivitas komunikasi internal, dan tingkat engagement stakeholder. Kemudian untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, di sini ada tambahan indikator indeks kepuasan pegawai, di mana itu merupakan indikator strategis dalam melihat respon pegawai terhadap hasil kebijakan dan tata kelola yang diputuskan oleh manajemen. Kemudian yang kedua, tambahan terkait persentase analisa beban kerja, ini untuk melihat seberapa besar jumlah beban kerja relatif pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga membantu menentukan penyesuaian SDM dan potensi inovasi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya ini evaluasi penerapan balance scorecard di BPJS Kesehatan berdasarkan strategi fokus organisasi. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap pemantauan perkembangan kinerja itu telah dilakukan oleh manajemen puncak sampai dengan unit kerja yang ada, di mana aktivitas monitoringnya berupa monthly review atau yang bersifat triwulanan. Kemudian selanjutnya BPJS Kesehatan telah melakukan integrasi sumber daya manusia dan sistem informasi yang ada dan dihubungkan dengan strategi. Kemudian selanjutnya balance scorecard dirumuskan atas dasar hubungan sebab akibat di mana kekoherenan terjadi di antara berbagai sasaran strategis yang ada. Selanjutnya balance scorecard ini bersifat dinamis sehingga dapat berubah mengikuti kondisi yang ada di BPJS Kesehatan sendiri. Perubahan dapat dilakukan pada kondisi terjadi penyimpangan hasil kinerja sejumlah 20% dari target dan bisa juga karena adanya regulasi dari pemerintah. Selanjutnya yaitu semua pegawai memiliki KPI yang disusun untuk menunjang pencapaian sasaran strategis organisasi berpartisipasi 100%. Namun belum semua pegawai dapat menyusun dan menentukan aktivitas individualnya untuk menunjang capaian kinerjanya. Dan selanjutnya yaitu penyampaian balance scorecard kepada seluruh pegawai dari segala level telah dilaksanakan. Namun belum tersedia sistem dan instrumen yang mengakomodir partisipasi pengembangan balance scorecard untuk komunikasi vertikal dari pegawai kepada manajemen puncak. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu simpulan BPJS Kesehatan telah menerapkan balance scorecard dalam sistem manajemen kinerja organisasi. Namun penerapan balance scorecard di BPJS belum sepenuhnya mencerminkan balance scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, terutama dalam penetapan pendistribusian ukuran scorecard. Untuk simpulan yang kedua yaitu balance scorecard di BPJS Kesehatan masih perlu beberapa penyesuaian dalam penerapannya, terutama dalam penyesuaian ukuran kinerja. Untuk rekomendasinya, yang pertama penambahan usulan ukuran baru, itu yaitu indikator presentasi peserta aktif, tingkat kepuasan fasilitas kesehatan, efektivitas audit internal, indeks kepuasan pegawai, dan persentase analisa beban kerja. Kemudian untuk penyesuaian pengurangan itu ada indeks keamanan data dan informasi dan tingkat engagement stakeholder. Kemudian yang kedua, balance scorecard telah disosialisasikan selanjutnya agar pegawai secara proaktif berpartisipasi dalam pengembangan balance scorecard. Sehingga perlu adanya sistem komunikasi yang memfasilitasi penyampaian aspirasi pegawai secara vertikal ke atas. Yang ketiga, balance scorecard BPJS Kesehatan perlu diinformasikan sampai dengan pegawai memahami aktivitas individunya. Keterbatasan penelitian ini terkait waktu dan waktu yang terbatas dan proses perizinan yang cukup memakan waktu lama, sehingga wawancara hanya dilakukan kepada 5 unit kerja atau departemen. Untuk saran pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan kepada semua pimpinan di unit kerja untuk respondennya. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat meneliti penerapan balance scorecard tidak hanya di level corporate, melainkan di tingkat wilayah area, kantor cabang, dan kantor kabupaten. Demikian presentasi terkait hasil penelitian tesis saya. Saya Novita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.